Selain kelapa, wilayah Indonesia Timur terkenal akan tanaman pala. Buah pala memiliki nilai sebagai rempah yang hampir seluruh unsur buahnya bisa dimanfaatkan. Kalau di Indonesia Timur, pala ini komoditas utama. Nih rasanya nggak afdol kalau nggak ketemu buah pala di sini. Jadi kebetulan musimnya lagi musim panen ya Bu ya sekarang, dan dalam setahun itu bisa 2 kali panen. Buah pala yang sudah bisa dipetik biasanya yang warnanya cenderung kuning. Buah pala yang dipanen terbilang cukup tua, yakni pada usia 10 bulan sejak dari bunga. Kini, hasil panen buah pala sudah tak lagi semasif dulu. Kami mengumpulkan buah pala hanya 1 karung penuh dan membawanya kembali pulang. Sesampainya di rumah, buah pala langsung dilakukan pengupasan. Kulit hingga biji buah pala masing-masing memiliki nilai ekonomi yang berbeda. Kulit dan biji buah pala yang dijual harus dalam keadaan sudah kering tercemur sinar matahari. Nah, ini dia isi dari buah pala. Jadi setelah tadi dibuka kulitnya, di dalamnya tuh masih dikelupas lagi gitu. Yang ini juga ada nilai jualnya ya Bu, bisa dijual juga oleh warga sini, dijemur juga. Gitu, seperti ini bentuknya. Bu Hapsa biasa menjual biji buah pala yang sudah kering kepada tetangganya yang merupakan pengepul. Lagi-lagi, hasil dari petani tidak memiliki nilai jual yang memadai. Padahal, di kota besar, biji buah pala yang sudah kering memiliki nilai ratusan ribu per kilogramnya. Tidak dengan di sini. Ironis. "79 tahun negeri ini merdeka, tapi kelangkaan BBM di wilayah Indonesia Timur belum juga mereda. Itulah kenyataan yang masih ditemui di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Mereka menyisihkan ekstra waktu untuk bisa mengisi bensin kendaraan. Yang ada di depan saya ini bukan macet karena padatnya lalu lintas, tapi mengantri BBM, dan kami tim Indonesiaku juga merasakan kesulitan atau kelangkaan BBM yang ada di Weda ini. Saya mau coba tanya langsung ke pengendara yang ada di depan yang sedang mengantri juga sama seperti kami. Pemandangan seperti ini sudah menjadi bagian dari masyarakat Weda. Antrian kendaraan sepanjang hampir 2 km mengular sejak pagi hingga sore hari. Sebagian dari mereka yang mengantri mematikan mesin seperti sedang memarkir kendaraan. Bang, ini mobilnya mengangkut apa? Untuk antar jemput ya? Oh gitu. Bang Sarmin memang kalau mengisi BBM selalu mengantri seperti ini atau gimana? Kan kita sekarang ini kan susah kan? Oh gitu, selalu seperti ini. Berapa lama Bang kalau mengantri? Nah, biasa dari jam pulang jam 9 sampai jam 9 lah. Oh gitu, tergantung juga datangnya bahan bakar minyaknya itu kapan ya? Oh gitu. Masuk tiap hari masuk, cuma antrinya begini. Oh, banyak, kan? Emang ada berapa SPBU di sini Bang? Oh gitu, jadi cuma buka satu-satunya nih SPBU se-Weda, se-Halmahera Tengah semua mengantri ke sini berarti? 2 jam ada Bang kalau ngantri? Lebih? Wow. Jumlah penduduk dengan ketersediaan bahan bakar di SPBU sangat tidak sepadan. Setidaknya lebih dari 10.000 penduduk di Kecamatan Weda, mulai dari mobil operasional hingga mobil pribadi, harus rela mengantri demi mengisi BBM kendaraan mereka. Satu tangki penyimpanan biasanya dapat menampung 10 hingga 60.000 liter untuk satu jenis bahan bakar. Namun, problem yang paling utama ialah pasokan bahan bakar yang selalu datang tidak tepat waktu. Di sisi lain, hal ini membawa berkah bagi pedagang kaki lima yang membuka lapak di sekitar SPBU. Isa misalnya, ia tercetus untuk jualan makanan karena melihat kondisi pengendara yang mau tidak mau harus bertahan di antrean. Mas Isa, memang biasa jualan di sini?
Ya biasanya jual di sini, kadang kalau ada macet-macetan ya banyak turun beli gitu. Oh gitu. Karena ada macet pom bensin itu kan. Sempet jadi pengendara mobil ini sampai turun, sampai sempat makan batagor dulu sambil nunggu antrian BBM. Karena kelaparan kan, udah panas-panas, cuacanya jadi panas. Oh gitu. Secara geografis, Provinsi Maluku Utara berdiri sebagai gugusan kepulauan. Hal ini menjadi salah satu faktor keterlambatan distribusi BBM di gerbang Indonesia Timur. Selain itu, kondisi cuaca juga menjadi penentu. Sebagian dari para pemburu BBM rela menginapkan kendaraannya di barisan antrean sejak hari sebelumnya. Bahan bakar minyak menjadi salah satu kebutuhan utama. Tak hanya untuk kendaraan bermotor, melainkan juga untuk mesin yang digunakan di perahu. Weda menjadi kecamatan dengan wilayah pesisir yang tersebar. Hal itu membuat tak sedikit warga yang menggantungkan hidup dengan pergi melaut. Kebutuhan BBM-nya milik Bang Ferdi ini kan untuk perahu, jadi menggunakan jerigen. Sementara kalau di SPBU ini tidak boleh mengisi bensin tidak dengan kendaraannya gitu. Jadi ya mau nggak mau, ini kebetulan di sepanjang SPBU juga banyak ya warung-warung seperti ini ada ya, yang menjual bensin. Ada juga dapatnya dari situ, beli di situ. Oh gitu, ya. Para pelaku usaha warung memanfaatkan celah untuk mendapat BBM dan menjualnya dengan harga sedikit lebih tinggi. Di SPBU, 1 liter bensin dikenakan harga Rp15.000. Sementara jika membeli di warung, harganya menjadi Rp18.000. Bapak kenapa belinya ke warung eceran, beli bensinnya? Kita kan tunggu lama, jadi kita beli eceran saja satu. Walaupun lebih mahal nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oh, emang kalau ngantri di situ lamanya berapa lama sih, Pak? Wih, ya sampai 6 malam itu. Hah? 6 malam nanti. Sampai malam, dari sore begini. Kendala langkanya BBM dirasakan hampir merata di penjuru Provinsi Maluku Utara, seolah menjadi persoalan yang sulit diatasi. Hal ini pun menuai langkah antisipasi oleh pihak SPBU untuk membatasi pembelian. Usai membeli bensin di warung eceran, saya meminta izin Ferdi untuk mengikuti kegiatan melautnya hari ini. Kami bergerak ke desa Nusliko di Kecamatan Weda. Hampir 90% masyarakat di sini berprofesi sebagai nelayan. Sayangnya, hal ini tidak dibarengi dengan fasilitas melaut yang memadai. Nelayan desa Nusliko tengah mengeluhkan hasil tangkapan yang kian berkurang. Hal ini terjadi beberapa waktu ke belakang karena terindikasi faktor pencemaran lingkungan dari limbah pertambangan. Dampak pencemaran tersebut menimbulkan bencana banjir yang baru terjadi pada Juli lalu yang berimbas terhadap menjauhnya ikan di laut. Padahal, lokasi kawasan industri pertambangan terbilang lebih dari 30 km jika dijangkau via daratan. Namun tak dipungkiri, masih berada dalam satu wilayah kabupaten yang sama. Hal inilah yang membuat lokasi perairan mereka masih serumpun di lingkar Teluk Weda, tempat nelayan mencari nafkah. Bang, ini kan kita udah beberapa kali pindah tempat. Kalau misal sampai nggak dapat juga gimana? Sementara kita harus jual juga kan? Iya. Kadang gimana lagi? Kalau kita lihat dengan beberapa bulan kemarin, ya sebelumnya itu kan, nah, itu orang mancing itu masih dapat. Nah, setelah pada saat bencana itu beberapa bulan kemarin hampir nelayan itu pindah profesi semua. Orang nelayan sampai biasanya mancing sekitar sini, kadang sudah mancing arah utara sana, sehingga pemakaian BBM juga besar. Dan setelah kalau tidak dapat, ya untuk melunasi BBM saja rugi banyak. Meski sudah mengeluarkan biaya untuk melaut, jerih payah Ferdi hari ini terbilang tidak menghasilkan.
Sekali pergi ke tengah laut biasanya membutuhkan sekitar 10 liter BBM, sementara 1 liternya mencapai Rp18.000. Hal ini membuat dirinya harus menyiapkan setidaknya Rp180.000 hanya untuk sekali jalan. Selain mahalnya ongkos, nelayan di sini juga kesulitan akan tempat penyimpanan. Kendala sering terjadinya pemadaman listrik membuat mereka tidak bisa mengandalkan kulkas. Ferdi biasanya menimbun ikan di dalam pasir sebagai alternatif penyimpanan agar tidak bau. Namun, cara seperti ini tentu tidak bertahan lama, hanya kuat sekitar 3 hari saja. Ah, ini dia ikan yang diawetkan di dalam pasir. Sudah dari kemarin ya, Bang? Ya. Sudah dari kemarin dan ini mau kami bawa nanti ke tempat pelelangan ikan. Pasir laut diketahui memiliki kadar garam yang bisa dimanfaatkan untuk membunuh bakteri pembusuk pada ikan. Cara seperti ini sudah digunakan sejak lama dan mau tak mau diterapkan kembali di era sekarang. Seharusnya, desa yang tergolong dekat dari pusat kecamatan bisa merdeka dari krisis aliran listrik. Namun kenyataannya tidak. Padahal, Kecamatan Weda menjadi sentra kegiatan ekonomi masyarakat di Halmahera Tengah. Selain memancing, nelayan di Desa Nusliko juga menggunakan cara lain untuk bisa mendapatkan ikan. Pak Nus dan kawan-kawannya masih bertahan dengan cara menombak ikan dengan menyelam. Lokasinya masih di perairan yang sama, namun sejatinya mencari ikan dengan cara ini hanya dapat dijangkau di area Muara Telaga atau titik perbatasan laut dengan danau. Target ikan yang disasar yakni ikan layur atau sejenis barakuda. Dikenal akan melimpahnya endemik tersebut. Namun kini butuh waktu yang tidak sebentar baru bisa mendapatkan tangkapan yang sesuai. Karena sekarang ini kondisinya posisi ikan semakin menjauh ke arah tengah laut, sebagian masyarakat pesisir di sini akhirnya harus mencari ikan di area Muara Telaga. Meski sudah hampir seharian berada di area menombak ikan, Pak Nus dan lainnya belum mendapatkan hasil yang optimal. Sekarang Bapak ada kelompok nelayan nggak sih di sini? Tidak ada. Tangkapannya memang sedikit ini, Pak? Iya, hingga tuh mencari jauh-jauh juga setengah mati. Karena itu punya limbah. Limbah ya, ikan jadi jauh ikan. Ya, lagi-lagi pencemaran limbah perusahaan tambang amat dirasakan imbasnya bagi nelayan. Berada dalam satu perairan yang sama, yakni di Teluk Weda, membuat mereka terancam kehilangan sumber penghasilan. Hasil yang didapat dari menombak dan memancing ikan dikumpulkan untuk dijual ke pasar. Dari Desa Nusliko butuh jarak tempuh sekitar 10 km. Pasar inilah yang menjadi satu-satunya tumpuan para nelayan di seluruh Weda untuk menjual hasil tangkapan. Setelah ditimbang, Ferdi hanya mendapat 2 kg yang setara dengan Rp60.000. Sungguh hasil yang tak sepadan. Terima kasih, Bu ya. Para pedagang pun mengeluhkan pasokan ikan yang justru datang dari Kecamatan Gane Barat dan jauh dari jangkauan pasar. Hal ini membuat para pedagang harus menunggu lebih lama jika ingin mendapatkan stok yang memadai. Pasar ikan ini termasuk baru ya, Bu ya, katanya ya? Ya, baru. Oh, terus kalau menurut Ibu sebagai pedagang, hasil tangkapan nelayan di Weda ini seperti apa sih, Bu? Sekarang lagi sedikit ikan. Kan sekarang banyak dari luar, dia istirahat. Oh gitu. Jadi ini ikan yang ada di sini suplainya malah dari tempat yang jauh. Dari tempat yang jauh. Berada di wilayah pesisir, fenomena abrasi menjadi hal yang ditakutkan oleh masyarakat Desa Nusliko. Sejumlah rumah bahkan sudah ditinggalkan oleh pemiliknya karena merasa was-was jika masih berada di wilayah dekat dengan garis pantai. Rata-rata mereka pindah ke desa tetangga yang jauh dari bibir laut.
Namun, tak semua warga mampu untuk meninggalkan tempat tinggal mereka begitu saja. Hermanus salah satunya. Dirinya mengaku bertahan hanya dengan mengupayakan berbagai cara secara swadaya, karena tak memiliki dana lebih untuk pindah. Kayu-kayu penahan ombak dibuat sekitar 8 tahun silam. Hal ini terlihat dari kondisinya yang sudah semakin memprihatinkan. Ini kayu pembatasnya mulanya terpasang di sini. Tapi karena semakin lama air semakin mengikis daratan, jadi berpindah lagi kayunya tuh ke sana, dan itu semua swadaya dipasang sendiri gitu. Belum ada bentuk bantuan apalagi mitigasi untuk penanganan abrasi di sini. Hanya sebagian dari puluhan rumah membentang di garis pantai yang sudah terpasang tembok beton. Sisanya hanya bisa pasrah dan berserah. Tak ada alat pemecah ombak membuat mereka merasa sangat khawatir. Jika kondisi air laut pasang, pohon yang berdiri di pantai pun tak jarang tumbang. Jadi ini dulu dipasang tahun berapa kira-kira Pak kayu ini? Di tahun 2017 ini. Oh gitu, udah sekitar 8 tahun lalu. Jadi kayunya tuh dipasang sendiri di sini oleh pemilik rumah karena khawatir di sini nggak ada penahan atau pembatas air dari laut sehingga langsung ke rumahnya. Nah waktu itu berapa meter panjang yang dibuat kayunya nih Pak? Mengelilingi rumah? Mengelilingi rumah ini sekitar 15 meter. Oh, oke. Nah Pak pernah airnya sampai masuk ke dalam rumah? Ya pernah masuk dalam rumah itu. Pernah? Pernah. Kekhawatiran menghantui sehari-hari. Itulah gambaran bagi sebagian masyarakat Desa Nusliko yang tak bisa berbuat apa-apa karena adanya abrasi. Pak Hermanus dan para tetangganya hanya bisa berharap suatu saat ada tindakan preventif dari pemerintah daerah agar bisa mengatasi rasa khawatir mereka. Kelangkaan BBM, terancamnya ruang hidup bagi nelayan, hingga anjloknya nilai jual komoditas hasil petani menjadi sekelumit langsa yang dirasakan oleh masyarakat di Indonesia Timur pada umumnya. Kehidupan mereka, masyarakat pesisir Weda di Kabupaten Halmahera Tengah menuai banyak kesulitan yang membutuhkan uluran tangan pemerintah. Iya, jadi kita dari pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Tengah setiap tahun anggaran itu menganggarkan sarana-sarana nelayan itu. Dan ini tiap tahun, bahkan dalam 1 tahun itu 2 kali dianggarkan dengan APBD induk, kemudian di APBD perubahan. Biasanya karena tidak mungkin kita melakukan pembagian itu ke seluruh nelayan yang ada di desa-desa nelayan sendiri. Jadi biasanya itu dibentuk kelompok nelayan. Baru kita misalnya satu kelompok kita berikan misalnya 2 sarana misalnya untuk fiber dengan mesin.